TWS ini nggak sengaja gue temuin pas gue emang lagi hunting TWS untuk gue pakai harian. Dan berawal dari coba-coba terus naksir deh. Oke, balik lagi sama gue Divi dari Gadgetainment. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan semoga aja yang sehat gak cuma raganya, tapi juga jiwanya. Dan yang terpenting adalah dompetnya, karena biar gak jajan gadget terus. Kemarin gue abis jajan gadget, jadi dompet gue gak sehat. Gue abis beli produk dari JBL. Ini adalah JBL Live 300. Dan sebenarnya pertemuan gue dengan produk ini juga bisa dibilang nggak sengaja ya, karena emang sebenarnya gue lagi nyari TWS untuk gue pakai harian tapi dalam waktu yang panjang. Dan ini bukan kandidat pertama, tapi akhirnya gue meminang si JBL Live 300. Gue sempat nyari-nyari di e-commerce lokal juga pas lagi hunting kemarin. Kandidatnya sebenarnya udah ketemu nih waktu itu. Sempat ada dua buah pilihan waktu itu. Gue sempat masukin Huawei FreeBuds Pro itu ke dalam wishlist gue, dan juga ada dari Jabra series ya, itu ada Elite 75T. Itu dua-duanya masuk ke kategori yang gue pengen, tapi sebenarnya gue masih bingung nih, karena kalau misalkan si Huawei FreeBuds Pro itu gue udah sempat nyoba, bahkan bikin videonya juga bareng sama Wisnu Kumoro. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Itu gimana ya, feeling gue pas pertama kali make sih enak, tapi akhirnya pas gue coba lagi datengin ke store-nya waktu itu kalau nggak salah masih agak kurang srek gitu. Terus gue coba alihin ke si Jabra Elite 75T. Sebenarnya ini gue udah pernah nyoba sekali waktu pas launchingnya, itu enak banget. Cuman gimana ya, itu kan nggak bisa dicoba cuman sekali gitu, harus dicoba berkali-kali, didengerin dulu, diaudisi dulu apakah cocok atau tidak. Dan gue nggak punya kesempatan untuk nyoba si Jabra Elite 75T ini. Akhirnya gue sempet jalan-jalan waktu itu kalau nggak salah sama istri gue ke salah satu mall yang ada di Jakarta Utara, dan akhirnya nggak sengaja ketemu si ini JBL Live 300 ini. Pertemuannya bener-bener nggak sengaja, dan juga karena ketidaksengajaan yang tadi malah bikin gue akhirnya beli si JBL Live 300 ini. Karena menurut gue pribadi ya, ini tuh memenuhi semua kriteria yang gue inginkan dari sebuah TWS atau dari sebuah TWS. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertama kali lihat bentuk fisiknya itu, ini agak berbeda dari TWS kebanyakan ya. Ini tuh bentuk fisiknya bongsor dan cenderung gede loh. Case TWS-nya ini bahan dasarnya plastik ya. Kalau dilihat sih ini warnanya agak matte gitu nih. Tapi pas dipegang ternyata ini glossy. Di bagian bawahnya ini ada port untuk charging yang udah pakai jenis USB Type-C. Cukup kekinian lah. Gue coba buka tutup case-nya, ini ternyata ada sistem magnetiknya untuk nguncinya gitu nih. Jadi aman. Masuk ke bagian dalamnya, kalian bakal ketemu sepasang TWS yang juga punya bentuk lumayan gede. Iya, ini masuk kategorinya gede loh. Coba lihat nih, udah ditaruh di dalam case-nya aja, ini bodinya masih nonjol ke atas nih. Ada keterangan yang mana kiri dan juga mana yang bagian kanannya. Dan ada satu tombol fisik di tengah. Awalnya gue pikir ini adalah tombol untuk ngereset TWS-nya ya, atau buat setting TWS-nya. Ternyata pas gue pencet, ini adalah untuk nyalain lampu indikator. Posisi lampunya juga keren sih menurut gue, ada di sekeliling port chargingnya. Ada juga dot LED kecil di bagian dalamnya ini ya, yang warna biru sama putih ini. Kalau LED pulse-nya ini nyala warna putih, berarti baterainya masih ada. Dan kalau LED yang berwarna merah, itu tandanya TWS ini dalam mode minta di charging, alias baterainya habis. Warna merahnya ini juga akan nyala ya ketika TWS-nya ini lagi di charging. Sebuah sentuhan kecil yang menurut gue menarik banget, karena nggak banyak yang ngasih gimmick kayak begini di TWS di harga 2,3 jutaan ya. Dan ini bisa kedap-kedip dan ditaruh lampunya di deket USB charging yang Type-C ini, menurut gue jenius sih. Jadi nggak makan banyak tempat dan juga kelihatan keren gitu. Dan sebelum kita bahas lebih detail lagi, mari kita sama-sama lihat ada apa aja di dalam box penjualannya. Isi boxnya ini lumayan banyak ternyata. Nih, kalau pas pertama kali lihat boxnya, kesan awalnya itu adalah rame pakai banget. Di bagian depan ada gambar sepasang unitnya, plus ada USB yang ditulis nyamping begini nih. Ini keterbatasan space kayaknya nih. Terus total di sini katanya sanggup bertahan sampai 20 jam. Dengan catatan kalau lagi dipakai itu sanggup bertahan sampai 6 jam, dan charging case ini bisa ngisi daya lagi sampai maksimal 14 jam. Kalau di total, ya bener sih 20 jam sih.
Ada juga keterangan Google Assistant dan Alexa ya buat yang suka pakai asisten digital. Terus kalau boxnya dilihat dari samping ada keterangan isinya apa aja nih. Nanti sama-sama kita lihat ya apakah sama atau tidak. Terus pindah ke belakang, nggak kalah rame juga. Ada sepasang unitnya di bagian yang transparannya ini. Terus juga ini unit yang gue punya adalah unit resmi dari JBL Indonesia. Dan langsung aja kita buka. Ternyata proses bukanya ini juga unik ya. Ini dibukanya ke atas gini nih. Abis ditarik ke atas gini. Dan langsung kelihatan banyak kompartemen isinya. Yang di bagian bawah ini ada box lagi ya. Ada separasi box gitu. Isinya kotak case-nya sendiri. Terus di atasnya ini ada kartu garansi dan manual book. Ini lumayan banyak kartu-kartunya ya. Jangan sampai hilang by the way. Terus juga lihat ke bawahnya lagi ada 2 kotak lagi nih. Yang atas ini adalah unit TWS-nya dan yang bawah itu adalah kabel charger USB Type-C dan juga aksesoris cadangan. Ada buds cadangannya juga yang size-nya S dan M ya. Dan ada juga wingtip-nya nih. Ada 3 pasang yang ukurannya bisa disesuaikan sama kuping kalian. Ya kurang lebih seperti itu isi di dalam boxnya. Untuk TWS seharga waktu gue beli ini ya itu sebenarnya 1,8 juta. Tapi sekarang harganya 2,3 juta. Dan untuk harga segitu ini lumayan komplit kok. Dan sekarang langsung aja kita lihat lebih dekat ke unitnya. Unitnya ini seperti yang gue bilang ya, terlihat bongsor loh. Housing drivernya ini gede banget, which is sesuai dengan yang gue cari ya. Terus juga bentuknya kalau dari sisi luarnya terlihat bulat, tapi dari sisi sebaliknya terlihat agak oval nih, dengan bentuk nozzle yang pendek. Wingtip yang udah terpasang ini size-nya medium ya, cocok banget buat ngunci di telinga ketika dipakai. Dan di masing-masing TWS-nya ada mikrofon untuk telepon. Dan juga di bagian dalam TWS-nya ini ada LED indikator untuk kebutuhan pairing. Untuk finishing keseluruhannya ini tuh berwarna hitam ya, tapi juga sebenarnya ada warna lain. Kalau nggak salah ada warna navy atau biru tua, terus juga ada warna putih. Dan gue pilih warna hitam biar netral aja ya. Dan juga ini pas pertama kali gue coba dan gue buka, ini tuh cover magnetiknya lumayan kuat. Dan juga kalau misalkan dibalik, ini tuh nggak gampang jatuh ya. Tuh, ini udah pakai tenaga. Malah ketutup. Ini kuat banget magnetik loh. Gitu. Dan ini kalau misalkan dicoba di telinga gua, ini yang udah ready di sini adalah yang M kalau nggak salah ya, ini ya si buds-nya, dan juga si wingtip-nya ini yang M. Langsung gua coba. Nah, ini kalau masuk ke telinga gua nih udah enak banget nih. Jadi pas masuk tuh langsung fit banget gitu, gak ada rongga-rongga yang terbuka lagi, gak ada kedengeran suara dari luar. Karena ini gue baru pakai sebelah, jadi kuping kanan gue kayak budek sebelah, gue cuma denger dari kiri. Ini gue pasang ke yang kiri. Nah kurang lebih seperti ini fittingnya di kuping pas lagi dipakai. Dan ini gue coba headbang ya, headbang. Jatuh sih enggak, pusing. Iya nih. Aman loh, ini enggak bergeser sama sekali. Tuh. Masih menempel dengan sempurna. Tapi buat kuping kalian coba lagi pakai si ear tipsnya yang sesuai dengan kuping kalian ya, karena ini beda-beda dan preferensinya nggak mungkin sama. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian mau pakai wingtip dan ear tips yang kayak gimana. Terus kalau udah dipasang begini, proses selanjutnya tinggal pairingin ke device kalian. Gue di sini pakai smartphone aja ya, pakai Vivo X50 Pro. Oh ya, JBL ini juga nggak mau kalah nih untuk maksimalin keluaran suaranya. Mereka punya app sendiri untuk kita bisa ngatur lebih lanjut. Nama appsnya itu My JBL Headphones. Pastiin pakainya yang My JBL Headphones ya, karena JBL tuh banyak banget ngeluarin apps pendukung untuk semua audionya. Jadi takutnya ketuker, jadi pastikan pakai yang My JBL Headphones. Kalau udah selesai di pairing by Bluetooth, kalian bisa setting lebih lanjut pengaturannya ya, baik itu pengaturan sentuhnya atau pengaturan suaranya. Dan sekalian kita lihat juga di aplikasinya ini ya, di menu interface-nya ini kalian bakal ketemu sama unit JBL yang udah di pairing, lengkap sama keterangan baterainya. Ini gue malah dapet update juga nih, tapi belum sempet gue update, mungkin nanti gue update.
Terus di bawahnya lagi ada pilihan gesture. Di sini kalian bisa ngeset fungsi tap dari kedua unit TWS-nya ya. Mau kiri mau kanan bisa di custom. Tapi di sini yang bisa di custom hanya yang slide gesture aja. Jadi slide gesture gini nih, misalkan kalian lagi pakai si TWS-nya dan ini kan bisa disentuh ya, bisa disentuh berapa kali, di tap gitu. Tapi kalau slide jadi usap aja begini. Nah, ini yang bisa di custom. Untuk fungsi tab-nya yang kiri itu fungsi dasarnya ketika tap sekali untuk cancel asisten digital. 2 kali tap untuk panggil notifikasi asisten digital di smartphone. Dan tap sekali terus tahan atau tap and hold untuk masuk ke Google Assistant atau Alexa. Dan untuk yang di sebelah kanan ini udah ketahuan ya, mostly untuk kontrol musik. Tap sekali untuk play and pause, tap 2 kali untuk next track, dan tap 3 kali untuk rewind track. Serta tap and hold untuk panggil asisten digital via voice. Terus ada lagi nih, ada mode yang namanya talk through, yang kalau misalnya kalian aktifin, ini mikrofon yang ada di unitnya bakal ngambil suara dari luar juga. Cocok buat yang tetap mau pakai TWS pas lagi ngobrol. Karena otomatis suara lagunya itu kalau misalnya kalian lagi denger lagu itu akan mati kalau fitur ini aktif. Nah, kalau pakai mode yang satu lagi nih, mode ambience, ini sebenarnya sama kayak talk through. Nanti musiknya akan tetap terputar, cuman volumenya ini bakalan kecil banget. Jadi cuman berasa ambience lagunya aja gitu. Dan di apps-nya ini juga ada pengaturan untuk EQ atau equalizer-nya. Mau yang bawaan ada beberapa set atau juga mau custom sesuai dengan keinginan kalian, bisa. Untuk TWS seharga 2 jutaan, gue sih gak ada komplain ya. Hampir semua fitur yang gue butuhkan dari sebuah TWS ada di si JBL Live 300 ini. Termasuk fungsi ketika misalkan kalian mau matiin lagu pas lagi ngobrol gitu, misalkan kalian sebelum lagi dengerin lagu terus mau ngobrol, kalau nggak sempet aktifin si talk through atau ambient mode bisa langsung copot aja, otomatis musiknya itu yang kalian putar akan di hold dulu, dan kalau misalkan dipakai lagi akan terputar lagi. Jadi fungsi itu juga masih ada. Dan kayaknya nggak lengkap ngomongin TWS atau TWS kalau misalkan nggak ngebahas sound quality-nya. Jadi langsung aja gue mau ngebahas sound quality-nya. Ceilingnya ini bener-bener ngunci loh. Walaupun nggak ada ANC-nya atau active noise cancellingnya, menurut gue ini udah lebih dari cukup. Terus juga setup yang gue pakai untuk pengetesan ini cuma pakai Vivo X50 Pro aja, dan play musiknya via Spotify. Volumenya itu gue set di angka 80%. Lagu pertama yang akan gue pakai itu lagunya Discoria featuring Eva Celia ya, yang judulnya Crucial. Di lagu ini suara detail string dan juga cimingnya itu kedengeran clear dan bagus banget. Masuk ke suara bassnya kedengeran bumi dan nonjol, dengan butut bass yang cenderung pendek ya. Pas suara Eva Celia keluar, baru deh berasa tuh sound stagingnya. Agak wide tapi fokusnya itu di center gue ngerasainnya. Separasi antar instrumennya agak ketutup sama bassnya yang emang dominan banget di lagu ini. Oke, kita lanjut ya ke tes kedua. Sekarang gue dengerin lagunya Dennis Van Arsen yang judulnya Superhero. Ini adalah lagu ballad yang cuman piano, bass, drum, sama beberapa string aja ya. Di lagu ini pas awal ketika mulai grand pianonya kedengeran enak banget. Pas masuk ke bagian brush drum sama bassnya baru deh berasa dominan di bassnya. Kayaknya karakternya juga emang bukan buat bright in-ear monitor ya. Ini emang lebih ke bass yang boomy sama punchy gitu. Buat yang suka dengerin musik EDM, lo-fi, atau yang bassnya jedak-jeduk gitu, ini menurut gue rekomendasi banget sih. Karena bisa ngeluarin potensi bass dan drumnya itu seolah bener-bener di samping kuping kalian. Boom gitu rasanya, jadi nonjok gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngejar yang bright, kayaknya ini bukan pilihan pertama yang harus kalian pinang. Dan juga ini kalau misalkan dipakai buat musik gue suka. Gimana kalau misalkan dipakai buat nonton multimedia atau main game? Apakah bagus? Walaupun gue yakin sih beberapa dari kalian udah tahu ya kalau misalkan dipakai gaming pasti ada delay. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita coba. Untuk nonton YouTube dan Netflix masih acceptable ya. Delaynya ini menurut gue ada tapi dikit banget. Jadi nggak terlalu berasa lah kalau misalkan dipakai buat nonton. Tapi kalau untuk game ya udah pasti ada delaynya ya. Kisaran 1 detikan gitu ada lah.
Dipakai denger musik bisa, dipakai untuk nonton multimedia, oke, dipakai untuk game ya so-so lah ya. Terus kalau misalkan dipakai buat nelpon, menurut gua ini masih acceptable walaupun ada hal yang mengganggu. Hal yang mengganggu di sini ini berdasarkan experience gua aja ya. Jadi gua sempat pakai ini buat nelpon. Gua nelpon di WhatsApp waktu itu semenit pertama itu terkoneksi dengan bagus, tapi entah kenapa sempat putus setengah jalan bluetoothnya, jadi nggak masuk suara teleponnya, nanti nyambung lagi. Gue nggak ngerti apakah ini firmware-nya atau memang ada yang trouble dari JBL untuk koneksi telepon. Makanya gue nggak bahas lebih lanjut, tapi gue lebih ngasih tahu kepada kalian kekurangannya. Menurut gue kekurangannya masih di situ aja sih. Agak fatal untuk sebuah TWS di harga 2 juta lebih. Harusnya itu fitur esensi kan dipakai buat nelpon, tapi ini agak gak nyaman dipakai buat nelpon. Ya udah deh, gak apa-apa, karena udah gue beli juga dan gue gak sempat ngetes di tempat pas gue beli sambil dipakai buat telepon, karena memang kebutuhan gue buat dengerin musik. Oke, cukup panjang ya ternyata pembahasan gue tentang si JBL Live 300 ini. Apakah ini worth it di harga 2,3 juta? Karena di e-commerce harganya sekarang segitu. Worth it atau tidak, balik lagi kepada pilihan kalian, kepada kebutuhan kalian, dan juga kepada selera kalian. Gue beli ini seperti yang gue bilang tadi itu di harga 1,8 juta kalau nggak salah bulan Desember ya. Dan itu masih dapat bonus. Jadi bonusnya gue itu adalah JBL Clip 3. Gue dapat bonus itu 1,8, dapat bonus itu worth it banget. Dan gue nggak tahu kenapa sekarang harganya 2,3. Sempat ada yang bilang juga ini 2,3 tapi dapatnya 2. Jadi mereka promonya 2 TWS itu harganya cuma 1. Itu gila juga sih JBL. Sekali lagi, apakah karena ngejar biar laku? Apakah karena memang ngabisin stok atau apa? Gua nggak tahu, cuma JBL Indonesia aja yang tahu. Dan gua harap JBL Indonesia nonton ini dan mendengar keluh kesah gua, karena gue cukup suka dengan produk ini JBL Live 300. Gue beberapa kali juga pakai produk JBL yang lain. Sempat pakai headset kabelnya, cuman rusak. Bukan karena jelek, tapi karena kecelup teh manis sebelah, jadi mati. Yaitu guanya yang bodoh sih. Tapi ya udah ya, jadi kayaknya segitu dulu video gue tentang si JBL Live 300 ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar produk ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan juga lupa please like and subscribe, share ke teman-teman kalian, bilang kalau Gadgetemen bikin video baru tentang JBL Live 300. Ditonton loh, yang bikin di Indonesia cuman sedikit soalnya. Jadi gue memutuskan untuk bikin biar teman-teman juga pada tahu dan jadi referensi baru. Jadi cukup segitu dulu video kali ini. Devi cabut, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.